Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. di mata kuliah Fisika Z Padat, dan ini masih belum ujian akhir semester. Jadi kita masih ada pembahasan tentang bahan magnetik dan bahan dielektrik. Jadi ada dua topik yang akan dibahas. Dan untuk bahan magnetik dan dielektrik ini, kalian sudah mengerjakan bahan diskusinya, jadi kita tinggal diskusikan saja. Untuk bahan dia magnetik kemarin masih ada 3 kelompok kalau nggak salah yang belum menyelesaikan jawaban dari soalnya. Kalau di catatanku ada kelompok 1, Kezia, Nabila, dan Nurlaila yang belum menjawab 3 soal, nomor 2, 3, dan 4. Benar nggak? Benar, Pak. 3 soal di bab 8, bab tentang kemagnetan. Nah, boleh silahkan dibahas nomor 2 dulu mungkin. Siapa di antara 3 orang ini? Sekaligus disampaikan ininya, soalnya. Tunggu ya, Pak. Saya cari catatannya dulu. Di ini 2, 3, 4, kelompok 1 ya. Nah, kelompok 2 kalau nggak salah nomor 6. Ini kelompok 2. Kelompok 4 nomor 12. Benar nggak? Kelompok 4 nomor 12. Kelompok 2 sambil siap-siap nomor 6. Husnul Gusti dan Oktaviola. Iya, Pak. Kelompok 4 siap-siap nomor 12. Aditya, Denny, dan Muhammad Al-Muhtadin. Ya, Pak. Yang nomor 11 belum kejawab ya, Pak ya. Nomor Sama 11. Aditya Wicaksono. Oh, Aditya Wicaksono. Iya, Pak. Nomor 11 ya. Iya, Pak. Udah Halo, kemarin Pak. Pak yang nomor 11 Pak. Yang sisa nomor 12 aja kemarin Pak yang belum. Di catatanku memang nomor 12 saja. Oh, iya, Pak. Maaf, nomor 12 yang belum. Nomor 2 udah siap.
Udah Pak, untuk yang nomor 4 dulu ya Pak ya. Nomor 3 dulu Pak. Oke, nomor 3. Jadi nomor 3 itu deskripsikan properti magnetik dari atom yang paling penting. Kalau dari yang kami pahami itu Pak, properti magnetik yang paling penting itu adalah atomnya itu sendiri. Jadi, lupa. Karena atomnya itu punya elektron yang bermuatan listrik. Jadi elektronnya itu bergerak mengorbit pada intinya kan Pak. Jadi gerakan dari elektron itu sendiri tadi menimbulkan arus listrik yang menyebabkan atom itu jadi berperilaku seperti magnet-magnet kecil begitu Pak dalam suatu kan. Gitu Pak kalau kami. Jadi elektron yang mengelilingi inti itu tadi dianggap sebagai arus kecil gitu Pak yang menghasilkan medan magnet yang kecil dan jadinya elektron-elektron tadi itu berperilaku seperti magnet-magnet kecil di dalam suatu padatan gitu Pak. Nah itu yang menentukan suatu padatan tersebut menjadi magnet atau tidak gitu Pak. Jawabannya sebenarnya sederhana karena di properti magnetik di dalam atom tentu kita tidak terpisahkan antara yang kita sebut sebagai L dan S. Jadi yang kamu sebutkan tadi itu adalah yang L ini, yaitu momen magnetik orbitalnya. Tetapi juga ada momen magnetik spinnya atau milik elektronnya sendiri. Dan properti magnetik yang paling penting dalam atom adalah dua hal ini itu bisa ditambahkan untuk memberikan efek total. Jadi efek totalnya adalah J. Nanti J ini adalah yang menjadikan padatan tersebut bersifat magnetik atau tidak. Jadi bisa aja antara L dan S ini saling menghilangkan. Atau bisa juga antara L dan S ini saling menguatkan. Karena dua-duanya kan adalah vektor. S tadi adalah untuk totalan momen magnetik setiap elektron, spinnya. Sementara L adalah yang kamu sebutkan tadi, totalan momen magnetik untuk orbitalnya. Nah, di dalam atom, dua besaran ini itu ditambahkan secara vektorial. Jadi akan menentukan nanti apakah atomnya memiliki net magnetic moment atau tidak. Jadi mungkin yang paling penting adalah bahwa keduanya ini berkontribusi terhadap momen magnetik atomnya. Nah, mungkin itu yang lebih lengkap. Oke, silakan yang nomor 2 atau 4. Untuk yang nomor 4 ini Pak, kami baru dapatnya yang dari buku Philip Hoffman itu, tapi itu cuma penjelasan rumusnya aja Pak. Kayak apa jadinya? Tunggu Pak ya, saya buka bukunya dulu. Jadi bagaimana elektron bebas pada logam berkontribusi kepada properti magnetik. Jadi kalau di buku itu kontribusi dari elektron bebas itu di kesimpulannya itu Pak semakin suseptibilitas itu bergantung pada rasio massa elektron dan massa efektifnya. Jadi semakin kecil massa efektifnya, kontribusi dia magnetik pada logam itu semakin besar.
Jadi secara keseluruhannya kontribusi diamagnetik dari elektron bebas itu sangat kecil untuk semua untuk semua logam diamagnetik. Begitu, Pak. Tapi yang ditanyakan kan kontribusi elektron, bukan hanya untuk diamagnetik aja, tapi magnetik iya. gitu. Yang ini. Gimana kalau kontribusi untuk magnetik aja? Belum dapat? Belum, Pak. Belum. Nah, ini yang ditanyakan ini adalah elektron bebas di dalam logam. Bagaimana dia berkontribusi terhadap properti magnetik. Jadi kalau kalian ingat, kita pernah membahas apa yang kita sebut sebagai rapat keadaan atau density of state. Nah, density of state kita sekarang di sini bukan lagi terdiri dari satu grafik saja, tapi di sini sekarang terdiri dari 2 grafik. Jadi kalau kalian lihat di bukunya ini, ada 2 grafik density of state. Yang satu adalah untuk spin up, yang satu adalah untuk spin down. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kontribusi magnetik. Nah, kontribusi magnetik untuk elektron bebas ini tentu memperhatikan ketidakseimbangan antara spin up dengan spin down. Jadi selisih dari keduanya. Nah, selisih dari keduanya dilihat dari mana? Dilihat dari ini, kurva dari rapat keadaannya. Kemudian di sini kita lihat nanti akan terjadi perbedaan antara posisi energi Fermi kalau nggak salah. Atau mungkin kita lihat di bukunya lagi ya, ke atas. Clear dulu semuanya. Di bagian gambar yang itu nah, ini dia. Ini untuk end up sama untuk end down. Jadi kita lihat kontribusinya untuk elektron bebas adalah ada selisih di antara 2 rapat keadaan ini. Coba aku lihat ada gambar lain enggak? Enggak ada. Ya, ini berarti. Nah, jadi energi Ferminya masih sama, tetapi bentuk pitanya yang bergeser. Jadi kalian lihat di sini ada selisih antara keadaan atau keadaan yang tersedia atau keadaan yang terisi untuk spin up dan keadaan yang terisi untuk spin down. Keadaan yang terisi untuk spin up adalah yang ini, bagian atas ini. Sementara yang untuk spin down adalah yang ini. Di sini kita lihat ada kelebihan. Jadi ini bagian yang di atas ini elektronnya akan pindah semua ke sini. Jadi mereka akan membentuk keadaan di mana semuanya spin down. Nah, ini yang berlaku untuk elektron bebas. Kenapa? Karena dia ada di atas energi Fermi yang di sini. Oke, selanjutnya yang nomor, diingat ya jawabannya karena Iya, Pak. Makasih, Pak. karena nanti soal
latihan kita dan soal UAS kita itu semua dari pertanyaan diskusi di tiap bab. Nah, sekarang yang nomor 2 bagaimana? Nomor 2 sudah ketemu jawabannya. Pak, Mm-mm. nomor 2 kemarin sudah terjawab, Pak. Apa jawabannya kemarin? Jawabannya kemarin itu soalnya kan contoh hubungan medan luar dan magnetisasi yang tidak linear, Mm-mm. magnetisasi tidak linear yang menyimpang dari persamaan 8.5 itu kemarin jawabannya tidak berlaku pada bahan ferromagnetik, Pak. Karena ferromagnetik itu magnet permanen, jadi dia itu punya histerisis yang menyebabkan dia punya momen magnet sendiri. Jadi meskipun dia diberi medan magnet dari luar itu dia tidak akan berpengaruh pada itu. Iya, begitu, Pak. Oke, benar. Jadi sudah ya kemarin. Oke, Iya, jadi kemarin sudah ada Bapak jelaskan. jawabannya memang itu. Kalau begitu masuk ke kelompok 2. Kelompok 2 soal nomor 6. Saya Pak izin menjawab Pak untuk nomor 6 Pak. Di soalnya kan pada tipe Curie seluruh ion berkontribusi pada substitusibilitas total, tetapi pada logam sedikit saja yang berkontribusi. Mengapa demikian? Jadi karena pada Pauli paramagnetik perputaran dan gerak orbital elektron dalam logam nya terdelokalisasi, Pak, atau tidak terkait dengan satu atom atau ikatan kovalen. Kemudian artinya itu free elektron kan, karena dia memang terdelokalisasi, makanya disebut elektron bebas. Nah, kenapa hanya beberapa dari elektron yang terdelokalisasi tadi yang berkontribusi terhadap ini, paramagnetisme Pauli? Iya, dia terdelokalisasi, tapi mengapa hanya sedikit dari yang terdelokalisasi itu yang berkontribusi? Masih belum jawaban pastinya Pak, baru yang kayak tadi Pak. Jawabannya adalah karena hanya elektron yang di dekat energi Fermi yang terlibat dalam ini paramagnetisme Pauli. Jadi bukan semuanya, hanya elektron yang ada di dekat energi Fermi. Jawabannya sederhana aja.
Oke, itu kelompok 2. Sekarang kelompok 4. Nomor 12. Iya, Pak. Gimana jawabannya? Jadi mengapa ketika bahan termagnetisasi di medan luar, kemudian medan luarnya mati, mengapa bahan tersebut tetap menyimpan makroskopik magnetisasinya? Itu karena medan magnet dari masing-masing atom di dalam bahan ferromagnetik sangat kuat. Itu menyebabkan interaksi di antara atom-atom tetangganya mensejajarkan diri membentuk kelompok-kelompok, Pak. Atau biasa disebut domain. Sehingga ketika medan luarnya dihilangkan, magnetisasinya tetap ada. Nah, domain itu kan semacam kayak pulau-pulau kecil gitu ya. Kalau ini aku bikin domain misalnya kayak gini nih. Jadi domainnya di satu sini up semua, di sini miring ke sini arah magnetisasinya. Ini 2 dimensi aja ya, bayangkan. Di sini ke sini misalnya, di sini ke samping. Nah, ketika dia berada dalam medan magnet luar, domainnya tetap sama wilayahnya. Jadi aku akan gambar yang sama juga. Tetapi sekarang arah dari momen magnetiknya untuk setiap domain kayak gini. Nah, ini dia ada dalam keadaan termagnetisasi di dalam medan luar. Nah, waktu B dari luar dimatikan, jadi B dari luarnya sekarang sudah 0, ternyata dia tetap seperti ini gitu. Nggak balik ke posisi awal kayak gini. Iya, Pak. Nah, alasannya adalah karena nilai magnetisasinya besar, Pak. masa nilai magnetisasinya besar? Bahan ferromagnetik. Iya, setahu saya itu, Pak. Dan kelompok saya. Coba kalau kita cek, rasanya jawabannya itu adalah ferromagnetik. Bagian sini ya, ferromagnetik. Domain. Oh, yang proses yang aku sampaikan tadi itu tidak dominan. Jadi proses yang dominan adalah luasannya yang berubah. Ini kalau ditunjukkan di gambar ini luasannya kalau kalian perhatikan ketika berada di medan magnet luar, luasannya bergeser. Awalnya kan yang putus-putus ini nih. Nah, kemudian di medan magnet luar dia bergeser seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah kenapa dia tetap bertahan seperti ini, tidak balik lagi ke sini? Dan jawabannya karena medan magnetiknya karena magnetisasinya sangat kuat atau medan magnetiknya sangat kuat. Ya, Pak. Itu di kalimat yang mana?
the energy barrier for flipping single moment is very high. Oh, itu bukan Bukan. apa namanya, bukan yang momen magnetik medan magnetik tadi. Iya, memang ini jawabannya, tetapi terjemahannya bukan momen magnetik tadi. Ini maksudnya adalah ambang energi untuk flipping single moment. Ini yang kutunjukkan gambar di bawah tadi. Ini flipping single moment itu kayak gini maksudnya. Untuk flipping single moment itu sangat tinggi. Jadi yang lebih dominan adalah yang luasannya berubah tadi. Itu yang ku koreksi tadi penjelasanku. Jadi ku bilang di awal, dia di dalam medan magnet akan flip. Yang awalnya arahnya acak, kemudian arahnya seragam nih semuanya. Nah, tetapi yang ini itu energinya terlalu tinggi sehingga dia tidak dominan. Yang mudah terjadi adalah luasan dari domainnya berubah. Ini luasannya tambah besar ke salah satu arah. Nah, karena tambah besar ke salah satu arah, jadinya kita lihat akan ada net magnetic moment di sini. Net magnetic moment sesuai dengan arah medan luar B0. Nah, mengapa tapi ketika ini medan luarnya dimatikan, dia tidak kembali ke posisi ini gitu, ke kondisi yang awal? Pertanyaannya kan itu ya tadi. Coba aku cek pertanyaannya lagi. Mengapa tetap ada makroskopik magnetisasi? Jawabannya adalah ada di sini, di paragraf ini mestinya. Luasannya tadi tidak kembali ke awal karena ada ini, dan ini butuh energi. Jadi bukan masalah flippingnya, tetapi masalah karena di sana ada defect. Dan memang setiap bahan itu selalu ada berapa persen defect, dan untuk menggeser kembali luasannya itu butuh energi melewati defect tadi. Jadi cacat atau defect itu semacam pengunci. Nah, untuk membuka kunciannya, untuk menggeser kembali luasan domain itu butuh energi. Artinya di sini ada remnant ini istilahnya remnant magnetization atau MR, sehingga walaupun B0-nya dimatikan, dia masih tetap ada efek magnetiknya. Ini misalnya kalau digambarkan kelihatan seperti ini nih, di kurva histeresisnya ini medan magnetik luar. Ingat di sumbu X medan magnetik luarnya dimatikan di posisi 0 ya, ini masih ada nilai magnetisasinya yaitu sebesar MR. Nah, pertanyaannya kenapa ini masih ada gitu. Ini kalau dilihat dari kurva histeresisnya.
Nah, dia masih ada karena untuk kembali ke luasan yang tadi, ke luasan awal yang ini, dia butuh menggeser dindingnya ini. Nah, untuk menggeser ini akan ada defect yang dilewati, dan energi untuk melewati defect itu cukup tinggi sehingga nggak akan balik kecuali diberikan medan magnet luar yang arahnya melawan medan magnet luar yang sebelumnya, yaitu berkebalikan arahnya ke kiri misalnya. Nah, itu baru dia bisa kembali lagi. Nah, jadi jawabannya ada di kalimat yang di bawahnya tadi mestinya, yang di sini. Karena ada defect atau cacat. Dan ini membutuhkan energi. Jadi tidak bisa reversible atau kembali dia. Oke, ini untuk berarti selesai ya di bab yang kemagnetan. Oke, tinggal bab yang selanjutnya adalah tentang bahan dielektrik. Dan ini aku akan tunjuk acak saja, dan kalian sudah mengerjakan juga bahan diskusinya ini. Nah, ada 6 orang berarti yang akan aku tunjuk acak. Sebentar, aku stop dulu. Monggo kalau mau coffee break, ambil teh, makan atau minum sebentar.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Oke, aku acak ya. Per orang, jadi tidak ada lagi kelompok sekarang. Ini yang pertama adalah Wisnu Ramadan. Wisnu ada nggak? Ada, Pak. Oke, silahkan nomor 1. Apakah jawabannya atau penjelasannya apa? Bacakan dulu deh pertanyaannya apa gitu. Oh, mohon maaf Pak, suara saya apakah kedengaran Pak? Halo? Halo, gimana? Sudah ada? Ada Pak, mohon maaf Pak, tadi saya lupa mencet tombol mikrofon Pak. Oke. Monggo. Tampilkan aja. Baik Pak. Jadi nomor 1 itu kan yang ditanya itu apa mekanisme fisik dari polarisasi dielektrik pada zat padat. Jadi polarisasi yang terjadi jika ketika bahan dielektrik tersebut diberikan medan listrik. Medan listrik kemudian menyebabkan pergeseran distribusi muatan pada kutub positif dan negatif bahan dielektrik. Muatan listrik positif tuh bergeser dia selaras dengan medan listrik. Dan muatan negatif bergeser selaras dengan pergeseran muatan positifnya. Sehingga terdapat jarak pada muatan positif dan negatif. Itu Pak, nomor 1 Pak. Menurut Oke, itu secara umum jadi muatannya memang bergeser sesuai dengan medan listrik yang dialaminya sehingga terjadi polarisasi. Begitu kan? Nah, tetapi ada tiga mekanisme mungkin yang bisa kamu jelaskan. Nah, mekanismenya itu apa aja? Ada 3 mekanisme.
Nah, mekanismenya itu apa saja? Itu saya masih kurang paham, Pak. Di mekanismenya masih mekanisme yang mana, Pak? Jadi jawabannya masih umum, belum lengkap. Jadi ada 3 mekanisme. Nah, 3 mekanisme itu apa aja? Kalau Wisnu belum, aku tunjuk Gusti Supriyanto. Gusti Supriyanto. Iya, Pak. Nah, apa mekanismenya? Kalau untuk mekanismenya saya belum sih, Pak. Saya masih jawaban umum seperti Wisnu tadi, Pak. Kalau gitu, yang cewek sekarang Eka Fatma. Eka Fatma, mekanismenya bagaimana? Ya Pak, maaf Pak. Ini maksudnya mekanisme itu yang 3 polarisasi itu Kak, Pak? Yang Ya, elektronik, ionik itu Kak, Pak? yang menyebabkan terjadinya polarisasi dielektrik pada satu bahan. Nah, mekanismenya kan sebenarnya ada dikategorikan menjadi 3. Nah, itu apa saja mekanismenya? Yang saya tahu ada 3 itu polarisasi elektronik, polarisasi ionik, dan polarisasi orientasi. Polarisasi elektronik ini merupakan polarisasi yang terjadi karena atom di pusat inti atom yang di pusat inti atom dan sekitarnya ada elektron yang mengelilingi inti atom. Karena ada medan listrik, maka terjadi pergeseran muatan antara muatan positif dan muatan negatif sehingga akan mengalami dipol listrik gitu Pak, yang elektronik yang saya tahu. Kemudian yang polarisasi ionik itu merupakan polarisasi ketika belum dikenai medan listrik, tidak ada momen dipolnya. Kemudian setelah dikenai medan listrik, maka ion positif dan negatif akan berpindah atau bergeser ke arah yang berlawanan. Jadi ionnya bisa bergeser. Ya Pak, ke arah yang berlawanan. Sesuai muatannya. Kemudian polarisasi orientasi ini, kalau yang saya tahu polarisasi orientasi ini merupakan polarisasi yang ketika sebelum dikenai medan listrik, dia sudah memiliki momen dipol, Pak. Atau momen dipol disebut momen dipol permanen. Seperti itu, Pak. Terus momen dipol permanennya kenapa? Terus setelah diberi medan listrik, awalnya dipol-dipolnya ini acak, Pak. Namun setelah diberi medan listrik, dipol-dipolnya mengalami rotasi atau berputar menyelaraskan dirinya atau mengorientasikan dirinya. Maksudnya dipol-dipol searah dengan medan listrik, Pak. Yang saya tahu itu, Pak. Jadi dia mengorientasikan dipolnya masing-masing sesuai dengan medan listrik yang dialaminya. Iya, Pak. Nah, sehingga dari 3 kontribusi tersebut di total itu bisa terbentuk yang kita sebut fenomenanya terjadi polarisasi. Atau karena ini bahan ini bukan bahan logam ya, ini bahan solid sebenarnya, bahan insulator sebenarnya, sehingga kita sebut polarisasi dielektrik. Oke, nah itu jawaban
yang benar, maksudnya yang lengkap gitu. Kalau yang tadi kan baru secara umum. Benar memang karena muatannya berbeda, tentu di dalam medan listrik dia akan merespon dengan cara yang berbeda pula. Itu kalau bahan logam ya muatan negatifnya akan bergerak gitu, mengikuti berkebalikan arah dengan arah medan listrik. Nah, tapi itu untuk bahan logam. Nah, untuk bahan insulator tidak ada yang berpindah, tetapi cuma membentuk perbedaan antara muatan positif dan negatif posisinya saja yang bergeser. Nah, tetapi pergeserannya ada macam-macam, ada tingkat elektronik, ada tingkat ionik, ada tingkat orientasi molekulnya tadi atau orientasi dipol. Nah, itu jawaban yang lengkap. Oke, jadi memang yang dikumpulkan di slide-nya tadi memang juga masih yang umum ya. Nah, sekarang yang nomor 2. Mungkin yang terakhir untuk hari ini, yang nomor 2. Perempuan dulu berarti Nur Laila Ramadhani. Ada nggak? Nur Laila, ada kan? Nur Laila nggak ada. Kalau gitu ganti menjadi Hamidah. Ya, Pak. Oke, Hamidah. Gimana jawaban yang nomor 2? Nomor 2 ini soalnya jika menghitung polarisasi di elektrik dari probabilitas atom harus menggunakan medan listrik lokal daripada rata-rata medan listrik internal dan medan listrik eksternal. Dari hal tersebut, bagaimana bisa kita mengabaikan hubungan komplikasi paramagnetis dari tipe Curie-nya? Jadi kuat medan listrik yang dialami oleh satu molekul di dalam dielektrik disebut kuat medan lokal, yaitu E lokal. Kuat medan di lokasi tersebut molekul seandainya molekul tersebut tidak berada di tempatnya. Kuat medan lokal ini lebih besar dari kuat medan makroskopis karena lokal diperhitungkan. Polarisasi yang terjadi merupakan pergeseran awan elektron di mana arah dipol sejajar dengan arah medan. Peristiwa polarisasi terjadi di dalam atom sehingga kita bisa mengabaikan adanya medan lokal dan setiap atom dipengaruhi oleh medan makro E. Oke, ini belum menjawab ya karena medan lokal akan dominan sehingga sehingga harus diperhitungkan gitu. Nah, tetapi pertanyaannya ada 2 sebenarnya di sini. Yang pertama adalah jelaskan apa yang dimaksud ketiga medan tersebut, itu medan listrik lokal, medan listrik internal rata-rata, dan medan listrik eksternal. Maksudnya apa ketiganya itu? Kemudian mengapa kita tidak mempertimbangkan 3 hal ini pada saat membahas
paramagnetisme yang tipe Curie gitu. Nah, jadi ada dua pertanyaannya sebenarnya. Jelaskan ketiga medan tersebut, itu maksudnya apa, dan mengapa kita tidak mempertimbangkan tiga hal ini pada saat kita membahas paramagnetisme tipe Curie. Gimana? Adakah jawabannya? Jelaskan dulu yang tiga medan tadi apa, kemudian baru yang kedua. Belum ada, Hamida? Belum ada, Pak. Kalau gitu kita ke Aditya Wicaksono. Ada nggak Aditya Wicaksono? Iya, Pak. Lu jelaskan dulu tiga medan tadi apa saja. Tiga medan yang mana, Pak? Mohon maaf, Pak. Tadi saya pergi bentar tadi, Pak. Tiga medan yang dimaksud di nomor 2. Oh, ya, Pak. Sudah tahu ketemu?
Sebentar Pak, belum Pak. Ini dijelaskan juga oleh Bu Reni dalam videonya waktu membahas model yang kapasitor itu. Belum? Belum dapat Pak. Belum tahu jawabannya. Oke, kalau gitu kita coba Muhammad Al-Muhtadin. Iya Pak. Jadi kalau yang untuk yang medan, yang saya tahu Pak, yang cuma yang medan lokal aja Pak. Kalau medan lokal itu dia molekul di dalam dielektriknya itu dia mengalami pengaruh medan listrik yang lebih besar Pak dari medan listrik yang diberikan dari luar Pak. Kalau yang eksternal sama internal belum dapat Pak. Tapi yang lebih besar itu diakibatkan oleh apa? Dari pengaruh medan listrik yang dari luarnya itu Pak. Dari luarnya itu maksudnya dari siapanya? Kalau yang saya tangkap dari gambarnya itu Pak, dia ada pengaruh dari medan listrik yang dari luar bahannya itu Pak. Jadi ketika ada bahannya, ketika bahannya dia dikenai oleh medan listrik, otomatis nanti dia molekulnya itu nanti akan mengalami pengaruh gitu Pak. Nah itu kalau medan eksternal berarti. Jadi kan ada 3 tuh. Yang kamu jelasin itu harusnya yang medan lokal dulu kan. Nah, jadi ada 3, medan lokal, medan listrik internal, medan listrik eksternal. Nah, medan listrik lokal itu lebih kuat memang, tetapi dia berasal dari mana? Berasal dari interaksi antar ion, Pak. Betul, berasal dari molekul atau dipol di sekitarnya. Jadi bukan salah satu ion ya, tetapi dipol di sekitarnya. Jadi kalau di gambar itu yang gambar 9.3 itu medan listrik lokal itu merasakan medan listrik dari dipol di sekitarnya. Dan karena dipol di sekitarnya berdekatan, tentu dia akan merasakan itu lebih kuat dibandingkan 2 medan lainnya. Nah, 2 medan lainnya itu adalah pertama tadi yang medan listrik eksternal, kemudian yang kedua adalah rata-rata medan listrik internal. Nah, rata-rata medan listrik internal itu apa? Atau diakibatkan dari mana? Berarti interaksi medan listrik internal itu diakibatkan oleh ini Pak, dari keseluruhan medan listrik lokalnya itu Pak. Nah, betul. Jadi rata-rata ya, totalannya dari semua dipol tadi sehingga membentuk medan listrik internal. Nah, medan listrik eksternal datang dari mana? Medan listrik eksternal dari pengaruh bahan dielektrik yang lain Pak. Pengaruh bahan dielektrik yang lain bukan, dia datang dari orang yang menyambungkannya ke sumber tegangan. Jadi
bahan dieлекtriknya disambungkan oleh orangnya ke sumber tegangan berapa, atau kalau itu model kapasitor ya yang dijelaskan Bu Leni, atau kalau dia dalam medan listrik luar oleh orangnya diletakkan di medan listrik kuatnya berapa gitu, atau dia mengenai gelombang elektromagnetik misalnya dari luar, itu kuatnya berapa, yaitu medan listrik eksternal. Nah, dalam hal model kapasitor dia disambungkan ke sumber tegangan berapa. Nah, itu yang mengakibatkan munculnya medan listrik eksternal. Nah, pertanyaan selanjutnya, kenapa kita tidak perlu ribet membahas ketiganya ini dalam paramagnetisme tipe Curie? Maksudnya tidak membedakan antara medan magnet lokal, medan magnet rata-rata internal misalnya, medan magnet eksternal. Tidak perlu dibedakan, tapi langsung dalam satu perumusan waktu kita membahas paramagnetisme tipe Curie. Kenapa nih? Atau dugaan aja kenapa kira-kira? Karena ada pengaruh dari polarisasi elektroniknya itu. Kan polarisasi. Iya, memang spin kan. Kalau magnetisme kita bicara spin, dia terpolarisasi up atau down. Itu kalau dalam istilah magnetisme. Kalau istilah di elektrik, bahan listrik tadi polarisasinya positif negatif, arahnya kemana gitu. Nah, alasannya adalah karena pada saat kita membahas polarisasi spin tadi, yang berpengaruh di situ adalah suhu. Jadi energi dari suhu itu bisa membalikkan spin up spin down, sehingga kita bisa memanfaatkan nilai rata-rata secara statistik untuk ketiga pengaruh tadi, yaitu medan magnet lokalnya, medan magnet internal rata-rata, medan magnet luar. Semuanya langsung dibahas atau dimasukkan dalam persamaan ke persamaan statistik yang di sana hanya butuh pengaruh suhu dan medan magnet luar. Jadi udah tidak dilihat satu persatu lagi. Kenapa? Karena efek suhu itu cukup dominan dibandingkan kalau kita sekarang membahas muatan. Jadi kalau suhu terhadap muatan tidak cukup dominan, nanti yang dominan adalah medan elektromagnetik frekuensi tertentu. Itu waktu membahas yang AC nanti, nomor selanjutnya, maksudnya nomor soal selanjutnya. Nah, tetapi dalam bahan magnetik yang dominan memang suhu. Jadi kalau suhunya naik, magnetisasinya bisa hilang tuh, atau terpengaruh arah polarisasi spinnya. Nah, itu mungkin jawaban yang nomor 2. Jadi harap diingat karena nanti soal-soalnya akan aku pakai untuk ujian akhir. Nah, mungkin hari ini sampai nomor ini dulu. Minggu depan insya Allah aku mau siapkan soal latihan. Jadi kalian bisa kerjakan dulu. Nanti pada saat ketemuan hari Rabu atau Jumat, kita langsung bisa mengevaluasi dan masuk ke soal ujian akhir semester habis itu. Jadi belum UAS, baru soal latihan aja. Oke, dan begitu pula dengan remedial statistik ya. Kayaknya nggak bisa Sabtu ini karena aku masih belum menyelesaikan, jadi ikut di minggu depan aja. Nanti yang seperti yang aku bilang, kalaupun nilai kalian di atas 50, silahkan ikut aja kalau mau ikut. Nanti kita ambil nilai yang terbaik. Oke, mungkin itu dulu hari ini. Ada pertanyaan kah? Selanjutnya kalian pelajari lagi yang jawaban 3 soal yang tersisa ya, atau 4 soal yang tersisa. 4 soal yang tersisa, pastikan kalian pahami. Yang kedua adalah di hari Senin atau Selasa nanti kalian sudah bisa mencoba latihan untuk Z padat.
Jadi di hari Rabu atau Jumat kalian bisa tahu nilai latihan kalian. Habis itu baru kita ujian akhir semester minggu selanjutnya. Atau fleksibel, ujian akhir semesternya bisa diikuti kapan aja nanti waktunya. Oke, ada pertanyaan kah? Terkait ini Pak, rekamannya Pak, boleh? Yang hari ini ya? Iya Pak. Ya, ini sengaja aku rekam sih yang hari ini. Ya benar, udah aku rekam. Nanti aku pasang aja di YouTube habis ini. Jadi kalau sore belum muncul linknya, ingetin aja. Oke, ada pertanyaan lagi kah? Tidak ada? Tidak ada, Pak. Oke, kalau gitu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.